Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ibu Suryani dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk materi kali ini kita mengacu kepada bab Mari Berempati. Nah, sebelum kita menuju kepada pengertian empati, apa sih itu perbedaan dari simpati dan empati? Ayo, siapa yang tahu? Nah, apa? Oh ya. Oke, kali ini perbedaan simpati dan empati adalah, yang pertama itu kalau simpati. Simpati merupakan hanya sifat merasa iba, hanya merasa, ya kan? Hanya merasa, merasa iba dan biasanya tak terlalu mendalam. Sedangkan jika empati merupakan sikap yang lebih mendalam, karena seseorang akan lebih merasakan kesedihan orang lain, serta tahu apa yang sedang orang lain rasakan, ya kan, ketika dalam situasi tersebut. Nah, di sini juga diterangkan bahwa empati adalah keadaan mental yang membuat orang lain merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Empati merupakan sifat terpuji tentunya. Dalam Islam menganjurkan hambanya untuk dan wajib memiliki sifat ini. Kemudian, empati juga sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya tentunya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kemudian, kepedulian terhadap mereka perlu ditemukan. Nah, mereka itu siapa? Yang tadi disebutkan bahwa kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin gitu ya. Nah, itu. Sikap empati ini akan timbul apabila memiliki 3 poin. Nah, 3 poin diantaranya itu adalah yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Kemudian, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara, ada 4 poin di sini. Yang pertama itu, peka terhadap perasaan orang lain. Ya kan, peka, kita harus ikut terlibat di dalamnya, gitu ya. Yang kedua itu, membayangkan, seandainya aku adalah dia. Bayangkan saja aku adalah dia, ya kan ya. Dia nangis, kita harus ikut menangis, gitu ya. Itu empati itu. Dan yang ketiga itu berlatih mengorbankan diri sendiri. Dan yang terakhir membahagiakan orang lain. Kita tidak boleh egois, kita harus ikut membahagiakan orang lain. Kita bahagia, orang lain juga harus bahagia. Nah, itulah yang disebut dengan empati. Nah, gimana? Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh japri ke nomor Ibu. Ya, jika belum ada yang belum dipahami juga, silakan japri. Nah, ini di slide terakhir itu ada tugas. Nah, tugas yang pertama itu menyalin kembali Quran surat An-Nisa ayat 8. Ibu yang mana? Yang tadi Ibu bacakan artinya saja. Kamu hanya menyalin kembali Qurannya saja, bahasa Arabnya saja, oke? Nah, yang kedua itu mencari dalil yang berkaitan dengan berempati. Dalil apa Bu? Hadis di riwayat siapa-siapanya yang berkaitan dengan empati, gitu ya. Nah, demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagu.